jangan sakiti aku. Aku mohon maafkan aku. Tolong, tolong, tolong. Aku mohon maafkan aku. Tolong, tolong. Ah! Sudah, pergilah wahai sang kucing. Biar aku yang mengurusnya. Apakah kamu menyesal sekarang? Mengapa dia menyerangku terus-menerus? Apa salahku? Cobalah ingat kembali apa yang telah kau lakukan semasa hidup dengan kucing itu. Dasar kucing nakal. Mengapa kau habiskan makananku? Kamu harus menerima balasannya. Masuklah ke dalam kurungan, atau aku paksa. Kenapa kamu berisik sekali? Hah? Oh, jadi kamu lapar. Aku nggak peduli. Percuma teriak-teriak. Kenapa kamu menangis? Hah? Iya, aku ingat sekarang. Dia kucing yang kusiksa dulu. Dalam Islam sudah diajarkan untuk berbuat baik pada siapapun, termasuk kepada binatang. Kecuali kita memang melawan karena binatang itu buas dan mau menyerang kita. Iya, aku khilaf. Udah, percuma kamu menyesalinya. Ya. Aku mohon, jangan sakiti aku. Saat itu, si kucing juga memohon-mohon padamu kan? Tapi apa? Hah? Iya, aku salah. Diam! Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allah tuh maha pencemburu. Kalau orang banyak ngejar dunia sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan sekarang duha, begitu dapat besoknya nggak duha lagi. Maka dilihat lagi besoknya nih, duha lagi nggak nih? Malam tahajud lagi nggak nih? Karena itu saya berikan kepada anda satu rahasia ya. Kalau anda sudah berikhtiar dengan ibadah, anda duha, malamnya tahajud, besoknya kerja, belum dapat, besoknya kencengin lagi, tambah lagi duhanya, sholatnya tingkatkan lagi. Demi Allah saya katakan, maka semua rizki yang anda kejar itu diusahakan dari hari pertama akan diakumulasikan oleh Allah dan ditambah keberkahannya. Jadi jangan kira kalau hari pertama anda berusaha belum datang rizkinya, jangan dikira nggak turun. Boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua, dengan hari ketiga, tiba-tiba datanglah rizki yang tidak kita duga nilainya. Dan kadang-kadang manusia lupa kalau itu kumpulan dari pekerjaan dia dari hari pertama. Ya, jadi yang anda simpulkan begini, ada orang nggak sholat, nggak apa langsung dapat di hari itu. Ya mungkin yang dia kejar dunia aja. Keadilan Allah berlaku, kamu nyari dunia, ya udah dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Baca lagi Qurannya, Quran surah kedua ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang cuma nyari dunia, akhirat nggak dia pikirin. Dia nggak peduli dengan mati, dia cuma takut dengan miskin. Yang penting kaya dunia. Besok, ya gimana nanti? Kita balik, nanti gimana? Ngapain anda kalau cuma beli pakaian untuk buka aurat? Ngapain? Jangan berlomba sama hewan, gak akan menang. Tuh lihat monyet tuh, monyet jantan, monyet betina, gak pakai pakaian. Anda mau kontes sama binatang, gak akan menang. Ayo. Ngapain membeli sesuatu? Allah kasih rezeki nih, pakai ibadah, pakaian, tutup aurat kamu. Anda dikasih, tapi kemudian uang yang banyak itu, Anda punya uang miliaran untuk tutup aurat aja nggak mampu. Kasihan. Masa kalah sama orang yang punya penghasilan 100.000? Dia cuma punya 100.000 bisa tutup aurat. Anda dikasih 100 miliar nggak bisa tutup aurat. Berapa banyak lagi harta yang Anda butuhkan untuk tutup aurat Anda?
hukum ibadah saat lupa terletak pada ingatnya. Ingatnya. Bisa, sama seperti orang tidur. Antum ketiduran misalnya. Ya, tidur, bangun-bangun misalnya jam 9. Subuh belum dikerjakan, maka saat bangun jam 9 itulah waktu sholat subuhnya. Jelas ya? Sama lupa, saya lupa nih belum sholat. Kadang Allah, saya sekarang baru ingat, maka sekarang tunaikan sholatnya. Jadi waktu sholat bagi orang yang lupa adalah saat waktu ingatnya. Orang yang punya ikatan itu ciri lisannya la yasraqu min qaum. Jangan saling cela. Jangan saling cela. Jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu, karena Allah Maha Baik, Allah itu suci, maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor. Dia akan bicara yang baik-baik. Lihat kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam saja. Pilihannya cuma dua. Imma Anda katakan yang baik, kalau gak bisa Anda diam. Di lisan orang beriman yang punya hubungan dengan Allah, dia gak akan memilih yang ketiga. Jadi kalau lisannya mulai berkata kotor, maka ada yang salah dalam keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek sampai ke ujung kaki. Allah sudah mengatakan bahwa sejak Rasulullah SAW diutus, ini keadaan sudah akhir zaman. Ya kan? Satu. Dan sudah mendekat kepada kiamat. Cuma dekatnya itu kapan waktunya, kita tidak tahu. Dalam pandangan Allah dekat, dalam pandangan kita ngitung dari masa Nabi ke sini masih 15 abad, belum kiamat juga. Ya kan? Sekarang belum kiamat juga, makanya jangan tanya tentang waktunya. Ya, yang ditanya persiapan kita apa? Ya, kalau Anda bertanya tentang waktu pada sesuatu yang sudah diatur, kaidah mengatakan sesuatu yang sudah diatur jangan banyak ditanya lagi. Nanti menjadi semakin tidak teratur keadaan Andanya. Ya, matahari terbit dari timur, tenggelam di darat, masih Anda tanya kenapa terbit dari timur? Itu kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan. Ya, kenapa malam gelapnya? Itu kurang kerjaan. Ini kita kalau ngelihat orang pacaran ya kan, bawa motor pinggir jalan, bawanya pelan banget. Pas lagi hujan, wih, ceweknya dari belakang, wah, palanya ditempelin ke helm cowoknya, cowoknya balik, aduh, itu terasa so sweet banget tuh, dunia terasa milik berdua, ya yang lain ngontrak, so sweet gitu, banget. Tapi sadar nggak kalau itu sesuatu yang disebut dengan zina? Kan itu statusnya masih pacaran, belum menikah. Yang jadi pertanyaan saya adalah, itu si perempuan kasihan nggak sama bapaknya? Kasihan nggak kira-kira? Karena apa? Setiap kali dia melakukan hal seperti itu dengan status belum menikah, maka dosanya akan mengalir ke bapaknya. Mau bapaknya rajin ibadah, sholat, zikir, teratur, sholat tahajudnya penuh, tapi ketika anaknya seperti itu, dosanya akan mengalir ke bapaknya. Kasihan nggak kira-kira? Kasihan nggak? Kalau jujur saya sebagai seorang bapak, saya sedih gitu. Apalagi saya punya anak perempuan juga. Bayangkan, ketika bapaknya rajin ibadah dan hendak masuk surga, selangkah lagi masuk surga, tinggal ngelah, sama malaikat ditahan. Bapak mau ngapain? Kata bapaknya, Pak, saya mau masuk ke surga, Pak. Saya kan rajin ibadah. Mau? Kata malaikat, tidak bisa. Loh, kok gak bisa? Bapak semasa hidup Bapak, lihat anak Bapak. Anak Bapak itu tanggung jawab Bapak. Anak Bapak itu pacaran terus. Tiap hari mendekati zina, dan zina, Pak. Bapak tahu nggak? Lebih baik itu kepala ditusuk dengan jarum besi panas dibandingkan dengan mendekati yang sesuatu yang belum halal baginya, Pak. Dan itu Bapak cek nggak kalau anaknya itu melakukan setiap hari dan Bapak tidak melarangnya, maka mohon maaf Pak, tiket ke surga Bapak mana Pak? Ini. Maaf ya Pak, Bapak harus turun Pak. Ngikut anaknya Pak, nggak bisa. Bapak harus disucikan dulu terlebih dahulu. Emang sih kelihatan ketika pacaran itu, dunia itu serasa berhenti berputar. Yang paling susah adalah menasihati orang yang sedang jatuh cinta.